Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di dalam acara Tokoh Inspiratif yang disiarkan oleh TVRI Jawa Tengah bekerja sama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Kali ini kami akan bersama seorang tokoh Jawa Tengah yang bertugas di tingkat nasional, yaitu Bapak Abhan SHMH, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia, yang nanti dihubungkan dengan Skype. Dan di studio saya sudah bersama Pak Paulus Widiantoro SEMM, salah seorang komisioner KPU Jawa Tengah. Apa kabar Pak, sibuk? Iya, puji Tuhan baik Pak. Walaupun dengan kesibukan kita tetap bergembira. Saat ini tahapan pilkada sudah mendekati saat-saat yang menentukan, karena tanggal 4 September para calon ya Pak sudah mulai bisa mendaftarkan di KPU. Nah, yang menjadi masalah mungkin adalah karena pandemi COVID ini belum ada tanda-tanda untuk mereda. Nah, inilah yang nanti mungkin akan kita bahas, di samping masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID, tetapi juga masalah-masalah pengawasan supaya pilkada ini benar-benar akan berjalan dengan demokratis, ya, dengan fair, dengan adil, sehingga bisa kita hasilkan pemimpin yang benar-benar ideal dan akan bermanfaat mengabdi untuk daerahnya masing-masing. Sambil menunggu hubungan dengan Pak Abhan, saya akan berdialog dengan Pak Paulus. Pak Paulus, beberapa waktu Pak Abhan sudah muncul. Ya, Pak Abhan. Dengar suara Pak Bambang. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kami, Ketua Bawaslu RI. Bentar, saya tak bicara dengan Pak Paulus yang ada di sini, Pak Abhan. Ini juga teman Pak Abhan di KPU Jawa Tengah. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu pernah ada berita-berita bahwa ada lingkungan kalangan, apakah itu komisioner, apakah itu yang petugas ad hoc yang pendaftar dan sebagainya, itu yang ternyata terkena positif COVID, ya. Nah, sekarang sudah makin dekat karena sebentar lagi tanggal 4 sudah mulai pendaftaran. Ini akan secara di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah akan mulai bekerja bersama-sama. Ini kesiapannya bagaimana Pak Paulus dikaitkan dengan masalah COVID ini? Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Jadi kami jajaran penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, setelah adanya peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada lanjutan dalam masa pandemi, kami semakin meningkatkan protokol kesehatan bagi kami sendiri dan juga bagi kerja-kerja kami. Nah, terkait dengan selama ini yang sudah kita laksanakan, tahap-tahap yang sudah berjalan, dapat saya sampaikan bahwa untuk jajaran petugas kami di bawah sampai detik ini sudah menjalankan protokol kesehatan, baik itu mulai dari rapid test, lalu pemakaian alat pelindung diri, dan juga tata cara kerja, sehingga sampai detik ini belum ada berita bahwa ada penyelenggara yang sakit sampai dengan parah terkait dengan COVID ini. Ketika dilaksanakan rapid test reaktif ada, namun setelah di swab negatif. Nah, ada juga yang memang positif, tetapi yang bersangkutan terkena COVID itu berasal dari lingkungan non pelaksanaan pemilu. Itu yang terjadi. Jadi bisa karena lingkungan hidupnya, lingkungan pergaulan rumahnya, atau kontak-kontak dengan orang lain non penyelenggaraan pemilu. Dan sampai detik ini semua penyelenggara kami sudah dinyatakan sembuh. Bagi yang kemarin sempat dinyatakan positif. Jadi sudah siap bekerja lagi dan tetap kita mempertahankan protokol kesehatan. Maka banyak adaptasi kebijakan baru yang dilaksanakan di tingkat KPU maupun Bawaslu tentunya. Baik itu kegiatan bintek-bintek, kegiatan monitoring maupun kegiatan tatap muka dengan stakeholder
kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Jika memungkinkan tetap dengan daring, tapi jika tidak memungkinkan daring dilaksanakan dengan luring, maka protokol sangat ketat yang kita laksanakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Paulus. Saya akan nanti akan menyapa Pak Abhan. Sekarang Pak Paulus lagi. Ada seorang kepala daerah di Jawa Tengah yang mengatakan bahwa Pak, ini memang kalau untuk petugas KPU itu disediakan pengamanan kesehatan COVID-nya karena anggaran disediakan. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana pengamanan untuk pemilih karena nggak ada anggaran untuk itu. Itu gimana nanti kira-kira kalau jadi masalah, Pak? Ya. Dalam peraturan KPU nomor 6 itu sudah diatur bahwa selain kita melindungi penyelenggara, kita juga harus melindungi pemilih yang hadir. Nah, apa saja yang kita laksanakan? Yang pertama, kita membatasi jumlah pemilih tiap TPS, Pak. Kalau dulu di undang-undang dan juga peraturan KPU nomor 19, satu TPS itu maksimal 800 pemilih. Sekarang kita batasi maksimal 500. Nah, bahkan nanti dalam C6 atau kadang-kadang disebut sebagai undangan untuk memilih, kita akan menuliskan yang bersangkutan diminta hadir jam berapa. Jadi supaya tidak ada kerumunan. Jadi penjadwalan lah. Jadi kita harapkan dari jam 7 sampai jam 1 itu ada selalu orangnya, tidak berkerumun pada jam tertentu. Lalu juga kita adakan pengukuran suhu ketika pemilih tersebut hadir. Jadi kita pastikan yang suhunya di atas 37,3 nanti akan disediakan bilik khusus. Ya, yang khusus yang terpisah dari bilik umum. Lalu juga adanya hand sanitizer yang harus digunakan sebelum melaksanakan coblosan, dan juga kita memberikan pemilih sarung tangan sekali pakai plastik sehingga memegang nanti paku tidak lagi ada sentuhan fisik atau melalui sarung tangan. Juga penyemprotan disinfektan secara berkala di wilayah TPS itu, dan juga kita minta mereka mematuhi protokol seperti memakai masker, tidak ada bersentuhan fisik, dan juga jangan lupa untuk mencelupkan tinta sekarang kita hilangkan, tapi diganti dengan memberi tetes, ditetesi tinta, sehingga tidak ada pencampuran secara fisik. Jadi menetesi petugas gitu. Petugas dengan pipet, sehingga tidak ada sentuhan fisik. Pak Paulus, ada nggak kajian di lingkungan KPU mengenai kesertaan dalam pilkada ini? Ada perkiraan nggak bahwa ini akan mungkin akan agak berkurang atau seperti apa gitu? Kalau secara empiris kita belum punya angka pasti, Pak. Tetapi kita memang melihat bahwa pada saat ini polarisasi di masyarakat ada dua kubu. Kubu yang tetap optimis akan hadir, atau kubu satu lagi adalah kubu yang pesimis, artinya saya nggak berani hadir. Nah, ini yang tantangan KPU untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilkada ini dilaksanakan dengan protokol yang sangat ketat, dan kita menjamin apa-apa yang sudah kita sesuai dengan arahan gugus tugas kita laksanakan. Makanya kemarin tanggal 29 yang lalu KPU RI melaksanakan simulasi pencoblosan dengan protokol COVID. Itu juga bersama BNPB. Nah, nanti di bulan Maret ini juga bulan September ini ada 2 kali juga simulasi ini. Dan di Jawa Tengah nanti ada Oktober juga itu. Jadi kita selalu melatih penyelenggara kita bagaimana sih kita menerapkan protokol ini. Tidak hanya secara regulasi, tapi ini prakteknya. Pak Paulus, yang agak dikhawatirkan kan ini tahapan ini sampai Desember ini kan agak panjang. Apakah para petugas fungsionaris KPU ini juga pengamanan COVID-nya ini dijaga sampai beberapa tahap itu? Kan orang bisa sekarang enggak, tapi besok kena, besoknya lagi, 2 minggu lagi dan sebagainya. Gimana itu? Kami merencanakan bahwa untuk jajaran KPU ada 3 kali rapid test, Pak. Kemarin sudah, nanti di tengah ini kita rapid, lalu sebelum pelaksanaan hari H 1 kali lagi itu juga rapid. Lalu untuk KPPS sebelum dia melaksanakan tugas, dia juga wajib rapid test. Wajib, bahasanya wajib rapid test. Sampai PPK itu 2 kali dan PPS 1 kali nanti. Oke. Saya akan pindah kepada Pak Abhan. Pak Abhan, apa kabar, Pak? Mendengar suara Bapak, sudah. Suaranya kok nggak begitu terdengar ya? Pak Abhan? Halo, bagus, suaranya terdengar. Bagaimana Pak kesiapan
jajaran Bawaslu Republik Indonesia untuk menyongsong Pilkada serentak Desember 2020 ini, Pak? Oke. Terima kasih Pak Bambang, Mas Paulus ya. Pertama perlu kami sampaikan bahwa ini adalah pelaksanaan Pilkada serentak yang pertama kali kita mengalami di tengah pandemi COVID ini ya. Yang sebelumnya belum pernah ya. Mulai 2015, 2017 maupun 2018. Dan ini karena pertama tentu pengalaman pertama. Dan mudah-mudahan ini pengalaman pertama dan terakhir. Ya. Tidak terjadi lagi COVID di pemilu-pemilu selanjutnya ya. Ini tentu berbagai pertimbangan. Ya. Kenapa tahapan pilkada tetap dilanjutkan meskipun kondisi COVID ini belum dinyatakan aman ya. Ya. Karena saya kira ini pikiran diskusinya panjang. Terakhir kalau tidak salah sampai 4 kali kita rapat RDP antara pemerintah, penyelenggara, dan DPR, sehingga akhirnya diputuskan bahwa pilkada ini tetap dilanjutkan, tepatnya 15 Juni kemarin dimulai tahapan yang sempat tertunda, dan hari pemungutan yang mestinya 23 September, kemudian ditunda 9 Desember, dari 23 September ke 9 Desember. Tentu bahwa karena ini hal baru, maka harus ada prasyarat. Ya. Apa prasyarat pilkada bisa dilaksanakan di tengah pandemi COVID ini? Ya, pertama dari pandangan Bawaslu adalah harus ada kerangka hukum yang kuat. Ya, artinya demikian, bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 itu sudah disebutkan di Undang-Undang 10 hari pemungutan bulan September. Ya. Maka ketika mau menunda ke bulan Desember harus ada landasan hukum yang kuat. Ya. Landasan hukum sudah keluar, Perpu. Ya. Dan hari ini Perpu sudah menjadi Undang-Undang 6 2020. Ya. Karena ini menjadi dasar legitimasi. Jangan sampai kalau tidak ada dasar legitimasi, nanti akan dipersoalkan oleh pihak-pihak yang barangkali nanti kalah dalam kontestasi. Ya. Maka saya kira sudah tepat pemerintah Presiden waktu itu mengeluarkan Perpu 2 dan menjadi undang-undang. Dan ini sudah tindak lanjuti oleh KPU dengan PKPU 5, PKPU 6, dan PKPU yang baru-baru ini ada PKPU 9 atau 10 ya. Itu bagian dari kerangka hukum, bangun kerangka hukum yang kuat. Ya. Yang kedua adalah harus ada dukungan anggaran yang cukup. Kenapa? Bahwa kita membutuhkan anggaran APD, ya dukungan APD ya tadi penutup muka, masker, hand sanitizer, sarung tangan ya. Nah, kebutuhan APD ini belum pernah dianggarkan di APBD ya, di NPHD masing-masing kabupaten kota. Kalau bicara Pemkab sudah fasilitasi dengan NPHD itu selesai. Karena memang pembahasan APBD, anggaran NPHD ini di tahun 2019, dan waktu itu kan belum ada COVID itu kan. Ya. Tapi begitu diputuskan 2019 dan Februari kita ketahui ada COVID, ini harus ada anggaran yang cukup. Ya, KPU membutuhkan tambahan anggaran. Jumlahnya memang kalau dihitung-hitung ya memang cukup tinggi, tetapi karena itu kebutuhan real, ya kira-kira. Ya ada 4,7 triliun. Bawaslu membutuhkan tambahan sekitar 474 miliar. Ya. Sama 4-nya tapi beda miliar sama triliunnya. Gitu. Pak Afan. Ya. Jadi ini mumpung kesempatan baik ketemu dengan Pak Afan. Mungkin para pemirsa ingin berkomunikasi langsung, nanti bisa kontak dengan 024 670 7500, 024 670 7500. Saya ada pertanyaan Pak Afan. Biasanya kan terjadi kontroversi pengawasan pemilu terhadap para calon itu selalu alasannya mereka belum menjadi calon sebelum mendaftar dan sebelum ditetapkan. Padahal petahana itu sudah mulai punya potensi untuk melakukan pelanggaran yang sudah banyak dikritik, masyarakat itu banyak bertanya. Kalau itu kewenangan Bawaslu atau bukan, Pak Afan? Oke.
Jadi begini, jadi memang salah satu potensi ketika tahapan pilkada di tengah pandemi COVID ini ya adalah potensi adanya petahana yang melanggar ketentuan atau yang kita sebut dengan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan ya, wewenang. Karena ini kan ada program bansos dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, di dalam konteks ini maka sebelum ada penetapan pasangan calon, Undang-Undang 10 2016 ya yang sudah diubah kemarin dengan Undang-Undang 6 2020 terakhir itu memang regulasi ketentuan ini belum bisa diterapkan terhadap saat ini yang belum ada pasangan calon. Tetapi bukan berarti Bawaslu tidak bertindak karena ada wilayah undang-undang lain yang bisa diterapkan, yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 2014 ya. Maka beberapa kasus di daerah yang ada kasus semacam abuse of power, penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik praktis pribadi atau partainya, maka kami teruskan kepada yang berwenang dalam ini adalah Kemendagri. Jadi kami buat kajian, kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota sudah meneruskan itu kepada Kemendagri. Dan Kemendagri yang harus memberikan sanksi berupa teguran atau teguran lisan atau tertulis ya. Tetapi sebetulnya di Undang-Undang 23 2014 ini ada kewenangan juga di DPRD ya, provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan tingkatan pencalonan ini. Ya, berupa bahwa ketika bupati wali kota diambil sumpah dan dilantik itu kan sudah berjanji melaksanakan kegiatan, kebijakan, perbuatan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau ini dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka melanggar sumpah dan janji itu. Nah, bahkan ini DPRD punya kewenangan untuk mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang akan menilai apakah ini sudah memenuhi kualifikasi pelanggaran Undang-Undang 23 2014 pemerintah daerah itu ya, atau tidak. Kalau memenuhi, maka DPRD bisa melakukan impeachment terhadap bupati, wali kota petahana atau gubernur petahana itu. Ini persoalannya memang wilayah politis, gitu kan. Apakah DPRD kabupaten, kota, provinsi akan melakukan upaya-upaya itu? Tetapi kalau ditanya apa upaya Bawaslu, memang ada keterbatasan pelaksanaan Undang-Undang 10 2016 ini, maka kita memasuki pada wilayah undang-undang lain, ya Undang-Undang 23 2014, maka menjadi wilayah Kemendagri dan DPRD. Begitu ya. Pak Bambang. Baik, Pak Aban, ada satu kasus yang menarik di Jawa Tengah. Beberapa hari yang lalu di salah satu kabupaten ada yang kantor DPRD-nya digembok oleh masyarakat karena dicurigai bahwa di dalam rencana penetapan anggaran perubahan itu muatannya itu anggarannya digunakan untuk kira-kira kepentingan yang ada hubungannya dengan petahana. Ya, jadi masyarakat mencurigai dan minta supaya DPRD tidak memutuskan itu. Kalau perlu nggak usah ada anggaran perubahan. Kalau ada kayak begini, Bawaslu di mana perannya? Ya, kami kira memang ini tidak menjadi wilayah ya, Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Ya. Yeah. Saya kira menjadi wilayah lain. Artinya apa? Publik saya kira punya hak untuk mengawasi atas tindakan dari wakil-wakil rakyat ini yang ada di DPRD. Yeah. Mestinya kan semua harus transparan. Ada undang-undang keterbukaan informasi dan sebagainya. Ya, saya kira ini etika politik harus diterapkan di dalam konteks pilkada ini, baik oleh eksekutif yang potensi petahana maupun dari anggota-anggota legislatif ya. Karena semua pejabat itu harus bertindak atas nama untuk kepentingan publik, tidak bisa untuk kepentingan pribadi, golongan maupun politiknya, kira-kira itu ya. Oke, nanti sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, saya mau pindah sebentar di Pak Paulus. Pak Paulus, kalau tanggal 4 itu sudah mulai mendaftar, berarti kan ini tinggal menunggu yang calon-calon yang akan diusung oleh partai. Iya. Artinya yang calon perseorangan sudah selesai. Ya,
Jadi calon perseorangan sudah selesai adalah untuk pengumpulan dan verifikasi syarat dukungan minimal. Nah, di Jawa Tengah ketika itu ada beberapa yang mendaftar, tetapi yang dilanjutkan sampai dengan verifikasi administrasi dan faktual ada 2. Dan dari 2 itu yang dianggap memenuhi syarat batas minimal dukungan hanya 1. Nah, pasangan calon perseorangan tersebut nanti bisa ikut mendaftar pada tanggal 4 sampai 6. Artinya mereka sudah dinyatakan bahwa dia berhak untuk mendaftar ya? Ya, tetapi tinggal ditunggu besok tanggal 4 sampai 6 harus mendaftar karena mereka baru dinyatakan punya hak untuk mendaftar. Jadi mungkin hak itu nggak digunakan bisa ya? Bisa jadi, karena finalnya kan nanti pada tanggal 6 pukul 00 apakah yang bersangkutan hadir mendaftarkan. Mendaftar apa? Walaupun oleh KPU sudah dinyatakan berhak mendaftar. Itu yang di Solo ya? Ya, di kota Surakarta. Iya. Oke, baik. Saya mau pindah lagi ke Pak Aban. Pak Aban? Ya, Pak Aban, ini ada sesuatu yang menarik. Saya tidak tahu apakah itu wilayah Bawaslu atau enggak, tapi itu ada di Undang-Undang Pemilu. Jadi soal mahar. Ini luar biasa ini. Di saat-saat terakhir ini. Penentuan calon ini, jadi mereka perbincangannya itu keluhannya itu hanya soal mahar. Ada enggak yang ditemukan Bawaslu bahwa ada partai-partai yang memang meminta mahar itu, Pak Aban? Ya, jadi di Undang-Undang Pilkada 10 2016 ini memang menyebut ya ada larangan bahwa partai politik dilarang menerima uang di dalam proses pencalonan, kira-kira itu ya. Ini masalah adalah soal pembuktian ya. Bagaimana nanti Bawaslu bisa membuktikan atau tidak ya. Nah, ini persoalan sekali pembuktian. Apakah nanti kalau transaksinya adalah transaksi yang tunai ya, ini memang bisa juga terbongkar. Tapi biasanya jadi kalau ini transaksinya adalah non tunai tidak akan akan susah dilacak. Tapi kalau transaksinya lewat bank mungkin akan bisa kita mudah lacak itu ya. Nah, ini yang saya kira problem soal pembuktian. Bisa juga misalnya ini berargumentasi bahwa ini bukan mahar, tetapi ini adalah uang untuk kebutuhan survei, ini uang untuk kebutuhan pembiayaan saksi, atau ini adalah uang untuk kampanye dan sebagainya. Ya, saya kira ini regulasi ini perlu dipertegas kembali ya, batasan kriteria antara mahar dengan dana kampanye. Kalau ini jadi persoalan yang sumer, menyulitkan bagi Bawaslu untuk menegakkan aturan soal mahar ini ya. Tetap betul Pak Bambang bahwa memang ada aturan bahwa dilarang menerima mahar dan sebagainya. Dan sanksinya kalau terbukti memang bisa sampai diskualifikasi ya, dan partai yang bersangkutan pada pemilu berikutnya, pilkada selanjutnya dilarang untuk mencalonkan. Ya, sekali lagi ini adalah soal bagaimana pembuktian dan juga definisi dari mahar politik ini yang tentu masih perlu dipertegas saya kira di dalam regulasinya. Jadi Pak Ban sekarang dalam kenyataannya itu ada nggak yang lapor atau ada nggak kasus-kasus mahar ini yang ditangani oleh Bawaslu baik di pusat maupun di daerah? Nah, pada pemilu ini memang belum ada laporan ya, pilkada ini belum ada. Tapi dulu pernah ada di tahun 2018. Kemudian memang buktinya tidak cukup. Karena tadi kalau transaksinya adalah tunai ya susah dilacak. Tetapi kalau non tunai dengan transaksi bank itu yang akan mudah kita lacak. Kita ada kerjasama dengan PPATK, gitu kan. Ya, tetapi kalau sekali lagi kalau transaksinya tunai ini yang sulit untuk bisa pembuktiannya. Nah, orang lapor hanya dugaan, gitu. Tetapi ketika kami klarifikasi, adakah alat bukti lain yang bisa menunjang untuk membuktikan atas dugaan itu dan nanti menjadi fakta hukum. Ya, Pak Ban, kalau ada ada konsep, ada pemikiran bahwa mahar itu tidak boleh, tetapi prakteknya di masyarakat banyak keluhan tentang itu. Apakah itu bisa
dimaknai bahwa undang-undangnya sebenarnya ompong, jadi memang tidak bisa dilaksanakan. Ya, tadi kami katakan bahwa ini ada persoalan di dalam mendefinisikan soal mahar politik ini. Jadi sisi inilah saya kira yang harus ada perbaikan ya, ke depan di dalam regulasi pemilu maupun pilkada, agar undang-undang ketentuan ini bisa aplikatif ya di dalam praktek di lapangannya. Ya, kalau selama ini bunyinya seperti itu, memang agak-agak sulit ya. Ya, jadi Pak Abhan kalau melihat tadi banyak hal yang dikhawatirkan masyarakat, misalnya soal APBD, kemudian soal praktek-praktek pemanfaatan kewenangan itu tidak bisa ditangani oleh Bawaslu, termasuk mahar pun nggak ada yang sampai bisa disentuh oleh Bawaslu. Sekarang konsentrasi Bawaslu di dalam tahapan pilkada ini apa, Pak? Ya, oke. Jadi saya mau sampaikan bahwa kalau soal abuse of power, penyalahgunaan itu masih bisa. Ada beberapa kasus yang kita tindak lanjuti ya. Nanti pasca penetapan. Pengalaman pilkada 2015, 17, 18 ada yang kita tindak lanjuti dan bisa sampai ada yang terbukti itu kan. Tetapi saya kira kita lihat case by case ya. Terkait dengan apa yang akan kami lakukan, tentu pertama upaya pencegahan kita optimalkan ya. Karena kita melihat bahwa di 270 daerah ini potensinya, prediksi kami ada 224 yang potensi petahana ya, di 270 ini. 224. Saya kira ini yang kami harus lakukan sosialisasi pencegahan seoptimal mungkin agar petahana tidak melakukan abuse of power di dalam proses pilkada ini. Tentunya di tahapan-tahapan lainnya Bawaslu konsentrasi pada pengawasan tahapan ya, mulai mungkin nanti pasca penetapan pasangan calon 3 hari setelah itu kan kampanye. Yaitu tanggal 26 September sampai 5 Desember. Jadi masa kampanye ada 71 hari kurang lebih ya. Itulah tentu di situ kami juga konsentrasi untuk pengawasan di tahapan kampanye. Kita juga belum melihat apakah nanti pasangan calon ini dalam kampanye akan semuanya menggunakan media daring ya, atau karena di tengah pandemi Covid ini kan, atau mereka tetap menggunakan media konvensional. Memang undang-undang masih memberi ruang dan PKPU sendiri memberi ruang kampanye dengan metode konvensional semacam tatap muka, pertemuan terbatas, bahkan rapat umum masih dimungkinkan. Tetapi ini tentu harus menggunakan protokol kesehatan ya, agar tidak terjadi klaster baru di pilkada ini, klaster penyelenggara KPU dan Bawaslu. Tetapi KPU dan kami tentu Bawaslu juga mendorong bagaimana kalau misalnya metode-metode kampanye ini dioptimalkan dengan metode-metode daring ya, dengan medsos ya, atau Zoom meeting dan sebagainya. Tetapi ini ada persoalan, apakah semua wilayah ini bisa menerima dengan media daring ya? Ya, satu contoh misalnya, bagaimana caranya kandidat yang baru ya, kemudian harus mengenalkan diri melalui media daring, sementara akses di kecamatan ke bawah itu juga mungkin susah untuk media daring. Maka dia tetap harus tatap muka, harus turun dan sebagainya. Nah, ini saya kira hal baru yang menuntut bagaimana Bawaslu penyelenggara KPU juga sama-sama mendorong bahwa ini hak untuk berkampanye, tetapi jangan mengesampingkan soal kepentingan kesehatan. Karena asasnya kan bahwa kesehatan masyarakat itu hukum tertinggi, saya kira harus kedepankan. Saya sebentar kembali ke Pak Paulus. Bagaimana kesiapan KPU untuk menyongsong tanggal 4 ini? Apakah semua sudah siap, nggak ada masalah di 21 daerah kabupaten kota Jawa Tengah? Ya, untuk persiapan menerima pendaftaran, kami sudah mempersiapkan teman-teman 21 kabupaten kota, baik terkait pemahaman regulasi maupun komunikasi dengan stakeholder. Yang pertama tentu komunikasi dengan partai-partai politik.
baik yang punya kursi maupun yang tidak punya. Karena walaupun yang tidak punya kursi di DPRD dia tidak bisa mengusung, tetapi yang bersangkutan perlu diajak komunikasi bahwa mereka tidak bisa. Sebentar, ternyata sudah ada yang masuk. Silahkan, siapa Bapak, di mana? Selamat sore Pak. Ya. Pak Muhammad. Di mana Pak? Semarang. Pak Muhammad di Semarang, silahkan Pak. Iya, mau tanya ini. Nggih. Ada di beberapa daerah terjadi calonnya itu hanya satu. Terus bagaimana itu Pak? Bilang kok ada dengan kotak kosong. Ada yang mengatakan bagaimana ya? Saya juga masih bingung itu. Mohon penyerahannya Pak. Makasih Pak. Ya. Terutama pada Pak Afhan itu. Ya, Pak Muhammad di Semarang. Saya kira memang ada kemungkinan, bahkan ada ramalan bahwa di beberapa kabupaten kota ada kemungkinan bahwa calonnya tunggal. Tapi kita belum bisa menyatakan itu karena itu nanti tentu kita lihat setelah mereka mendaftar sampai saat-saat terakhir. Tapi Pak Paulus sudah bisa menjawab seandainya itu terjadi, apa yang akan terjadi? Ini publik pengen tahu apakah nanti kartu suaranya itu yang 1 kosong gitu, kemudian nanti kalau milih kotak kosong milih yang itu atau bagaimana? Silakan Pak Paulus. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan yang cukup menarik, pertanyaan terkait kalau calonnya hanya satu. Ya, kami bisa mengatakan bahwa nanti pilkada di satu daerah dilaksanakan dengan calon tunggal itu setelah kita selesainya masa pendaftaran. Jadi ini masa pendaftaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Tanggal 4, tanggal 5 kita menunggu sampai pukul 16.00, sementara tanggal 6 kita tunggu sampai pukul 00. Artinya jam 12 malam kita tunggu. Nah, kalau sampai tanggal 6 pukul 12 malam ternyata pendaftarannya hanya satu pasang ataupun tidak ada yang mendaftar, maka setelah itu artinya setelah jam 12 malam akan dilaksanakan pleno. Nah, pleno itu nanti akan memutuskan penundaan masa pendaftaran. Nah, artinya nanti akan dibuka pendaftaran lagi. Nah, sebelumnya akan diawali dengan sosialisasi selama 3 hari, tanggal 8, 9, 10 dilakukan sosialisasi baik kepada parpol, stakeholder. Nah, tanggal itu bisa dibuka pendaftaran lagi tanggal 11, 12, 13. Ketika tanggal 13 ternyata tidak ada lagi yang mendaftar, maka diputuskan pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Nah, itu tidak masalah. Nah, nanti bentuk surat suaranya hanya satu surat suara, tapi isinya adalah ini pasangan ini dan yang satu kosong. Jadi masyarakat nanti memilihnya adalah memilih setuju calon tersebut atau tidak. Jadi itu aja, bukan istilah kotak kosong, tetapi kolom kosong mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke. Pak Abhan, kita masih bisa komunikasi? Siap, Pak Bambang. Pak Abhan, tadi kita sudah berdiskusi agak panjang. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan banyaknya kasus kemungkinan penyalahgunaan otoritas oleh petahana yang begitu banyak jumlahnya itu ada yang ditangani oleh Bawaslu, karena banyak juga keluhan bahwa petahana ada yang memanfaatkan program-program pemerintah, bahkan program-program COVID ini banyak juga yang digunakan untuk sosialisasi atau kampanye bermuatan nama oleh petahana. Pertanyaan saya adalah apa ada kasus yang ditangani oleh Bawaslu? Terima kasih Pak Bambang. Tentu menjadi kewajiban kami sebagai pengawas pemilu di dalam pilkada ini adalah untuk menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat ataupun temuan dari kami sendiri atas berbagai dugaan pelanggaran. Saya kira tidak hanya persoalan pelanggaran abuse of power, penyalahgunaan COVID saja, pelanggaran-pelanggaran lain yang memang nanti terbukti unsurnya, kami tentu akan tindak lanjuti. Bagi kami adalah menegakkan keadilan pemilu itu adalah sebuah keharusan, kewajiban dari pengawas pemilu. Undang-undang konstitusi membentuk pengawas pemilu itu adalah untuk menjalankan pengawasan agar pemilu pilkada ini sesuai dengan azas luber dan jurdil. Jadi tentu kami nanti melihat case by case, bagaimana pembuktian yang ada, fakta-fakta hukumnya apa, ada yang ada apa fakta-fakta hukum.
Pada prinsipnya kami akan menegakkan aturan hukum, law enforcement ya. Tentu sebelum penindakan kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi persoalan potensi pelanggaran yang masif. Saya kira tidak hanya abuse of power, juga potensi-potensi money politik ya juga menjadi bagian konsentrasi kami untuk bagaimana dalam pilkada ini tidak terjadi masif mengenai politik uang. Karena memang kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini bisa dibilang terpuruk karena kondisi COVID ya, banyak masyarakat yang kena PHK dan sebagainya. Ini salah satu potensi pelanggaran politik uang juga bisa tinggi itu kan. Nah, maka tentu harapan kami, himbauan kami kepada nantinya pasangan calon, partai pengusung, tim kampanye, masyarakat juga pada umumnya sebagai pemilih nanti untuk menjaga etika dalam berpolitik ini. Artinya apa? Bahwa ya karena ini hal yang dilarang, ya maka partai politik peserta pilkada, tim kampanye jangan lakukan itu. Masyarakat ya kalau bisa harus lakukan gerakan penolakan money politik agar bahwa pilkada ini betul-betul bersih dari persoalan politik transaksional. Ya. Gitu, Pak Aban, money politik memang persoalan yang sangat luar biasa. Tetapi kelihatannya kalau diharapkan yang mulai harus masyarakat, misalnya masyarakat harus menolak money politik itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau mau membersihkan money politik harus mulai dari penegakan hukum. Berdasarkan pengalaman itu nggak ada kandidat-kandidat yang dibatalkan karena money politik. Nah ini menurut Pak Aban bagaimana? Mereka nggak akan takut ini karena toh pengalaman nggak pernah ada. Apa Pak Aban siap untuk bahwa kali ini akan? Ya, saya sepakat Pak Bang bahwa harus dimulai pertama saya kira dari penegakan hukum ya, dan juga dari peserta ya kan. Ya, penegakan hukum tentu akan berinteraksi dengan soal peserta. Tentu peserta diharapkan untuk tidak melakukan itu kan. Kalau dua-duanya sama-sama, yang satu tidak mendorong, yang satu menolak, itu kan tidak terjadi ya. Maka tentu aturan ini sudah baik itu kan. Tetapi kalau memang ini masih ada, menjadi kewajiban kami untuk melakukan penegakan hukum secara money politik. Dalam kasus ini memang sebetulnya sudah banyak hal-hal yang kami lakukan dalam persoalan politik uang ini. Yang sampai kita proses ada putusan pengadilan yang divonis dan sebagainya ya. Tetapi kalau yang sampai pada diskualifikasi pasangan calon, memang pada prakteknya adalah pada persoalan untuk membuktikan bahwa ini yang melakukan langsung pasangan calon ini masih cukup sumir untuk membuktikan ini. Undang-undang sebetulnya sudah mengatur misalnya bahwa di dalam soal politik uang itu ada dua pendekatan hukum ya, pendekatan hukum pidana dan pendekatan administratif ya. Kalau yang pendekatan pidana dengan proses digakumdu, dan ini money politik yang bisa dilakukan oleh setiap orang atau tim kami dan sebagainya. Tetapi bagi yang administratif adalah manakala ada money politik yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon, tetapi ada syarat di undang-undang bisa diskualifikasi itu manakala terpenuhi TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini kembali lagi kami harus membuktikan TSM-nya ini, dan terstruktur, sistematis dan masif ini di undang-undang menyebutnya adalah kumulatif. Jadi ketika satu unsur masif ya katakanlah itu tidak terpenuhi, maka tentu kami nggak bisa memberikan hukuman administrasi diskualifikasi. Ya, tentu kami akan digugat nanti kan. Iya, Pak Aban. Nah, ini soal sekali dalam prakteknya TSM ini yang saya kira tantangan kami untuk bisa membuktikan itu. Pak Sekali Aban, lagi bahwa ya di dalam praktek begini. Jadi kandidat itu juga pengennya kalau bisa nggak memberi karena itu lebih hemat untuk dia. Tapi yang jadi masalah itu yang mengharapkan itu yang diberi.
Nah, pertanyaan saya, ada sanksi nggak bagi yang menerima itu? Oke, undang-undang pilkada ini lebih progresif kalau saya bandingkan dengan undang-undang pemilu, Undang-Undang 7 2017. Di mana letak progresivitasnya adalah di undang-undang pilkada ini pemberi dan penerima sama-sama bisa kena hukum pidana. Ya, jadi penerima itu bisa kena hukum. Ya, ini saya kira yang menjadi warning kami kepada masyarakat, jangan sampai menerima money politik ya. Ketika nanti terbukti, maka bisa proses pidana menjatuhkan vonis menghukum kepada penerima. Dan tentu pemberi juga sama kena hukuman. Jadi itu Bawaslu mensosialisasikan Pak, yang penerima money politik itu bisa kena juga. Iya. Tugas kami untuk menyampaikan regulasi ini, sosialisasi ini soal larangan-larangan money politik ya dan sanksinya. Kami lakukan sosialisasi masif ya melalui jajaran kami mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai pengawas desa untuk mensosialisasikan ini ya melalui media yang ada lah. Ya. Baik Pak Aban, terima kasih sekali atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini akan membuat baik kandidat maupun pemilih benar-benar melaksanakan pilkada yang berkualitas ya. Jadi benar-benar akan menjadi pilkada yang lebih baik gitu kira-kira. Saya akan kembali ke Pak Paulus. Sayang waktunya memang tinggal sedikit. Tadi selain menjelaskan yang masih melanjutkan tentang calon tunggal tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan. Iya. Terima kasih Pak Bambangnya. Jadi terkait dengan persiapan untuk pendaftaran, saya nyambung tadi diskusi kita bahwa 21 kabupaten kota sudah bersiap. Kita sudah komunikasi dengan seluruh stakeholder, baik partai politik yang punya kursi maupun yang tidak. Yang punya kursi, Anda bisa mengusung pasangan calon loh. Sedangkan yang tidak punya kursi, Anda bisa menjadi pendukung tapi tidak bisa menjadi pengusul. Nah, itu yang kami sampaikan. Lalu juga kepada stakeholder lain, karena nanti setelah pendaftaran itu ada syarat-syarat lain. Kita melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas calon, baik itu ijazah, SKCK, surat pengadilan, macam-macam, surat pajak. Nah, kita melibatkan pihak-pihak lain juga, karena kita keterbatasan. Lalu yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan kita juga nanti bekerjasama dengan ID. Apa saja yang harus diperiksa, standarnya seperti apa. Itu sudah selesai semua, sehingga pada tanggal 4 besok seluruh kabupaten kota sudah siap. Karena beberapa paslon juga sudah berkomunikasi bahwa mereka akan mendaftar pada hari pertama. Artinya Jumat besok sudah ada beberapa paslon yang akan hadir di 21 kabupaten kota ini. Kita sudah siap. Nah, terkait dengan tadi, kalau sampai kita tunggu tanggal 6 masih baru 1 atau masih kosong, kita adakan perpanjangan. Nah, perpanjangan itu nanti juga hasilnya kalau memang masih 1, berarti daerah tersebut dengan calon tunggal. Mekanisme sudah ada di peraturan KPU nomor 13 tahun 2018 sudah diatur secara detail. Bagaimana calon tunggal, bagaimana kampanyenya, bagaimana debat publiknya, itu sudah diatur. Apakah ini dampak dari apakah itu masyarakatnya atau mungkin partai politiknya sudah berpengalaman, jadi sehingga dia tidak akan coba-coba. Jadi kalau kira-kira nggak memungkinkan, ya sudah lebih baik nggak nyalon atau nggak mencalonkan gitu. Gimana Pak Paulus? Ya, saya tidak berani berpendapat seperti itu Pak ya, karena dinamika ini ada di tangan parpol masing-masing ya. Kita menghormati dinamika itu, apapun alasannya. Nanti kejadiannya seperti apa ya kita siap saja sebagai penyelenggara. Sudah ada antisipasinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus, juga tadi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Aban, Ketua Bawaslu RI yang telah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan baik Pak Aban maupun Pak Paulus ini benar-benar memberi pencerahan, memberi informasi, dan pilkada terutama yang di Jawa Tengah akan berlangsung dengan lebih baik, lebih berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan, yang akan mensejahterakan masyarakat di wilayahnya masing-masing, baik di kabupaten maupun kota di 21 daerah di Jawa Tengah. Terima kasih, sampai di sini program Tokoh Inspiratif yang disiarkan oleh TVRI Jawa Tengah dan bekerjasama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.